Immanuel Ebenezer minta amnesti. Istana, Prabowo tak bela bawahan yang korupsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Hal ini disampaikannya menyusul permintaan amnesti ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan tersangka oleh KPK pada Jumat 22 Agustus 2025. Hasan menuturkan bahwa Prabowo selalu mengingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat selama 10 bulan terakhir memimpin. Ia menyebutkan kepala negara juga mengingatkan agar jangan sekali-sekali melakukan korupsi. Jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius. Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika Presiden menekankan hal itu, kata Hasan. Oleh karena itu, pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum, biar proses hukum yang membuat semua ini terang menderang, kata Hasan. Diberitakan sebelumnya, Immanuel Ebenezer alias Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo, kata Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025. Noel juga menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Pertama, saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo, kata Noel. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia, ujarnya. KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu 20 Agustus 2025. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan Noel diduga menerima 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu saudara IEG, sebesar 3 miliar pada Desember 2024, kata Setio dalam konferensi pers Jumat sore. Setio menjelaskan dalam perkara ini KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih, kata Setio. KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk 3 miliar yang dinikmati oleh Noel. Setio menuturkan praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet. Namun, setelah menjadi orang nomor 2 di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut. Bahkan ia ikut meminta jatah. Peran IEG adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG, kata Setio.